Shalom adik-adik yang di rumah, bersyukur hari ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Oke, Lause mau cek dulu, apakah adik-adik di rumah sudah siap semua? Iya, sepertinya adik-adik sudah siap semua ya. Oke, Lause ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersukaria bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Hari ini Lause kembali akan mengajak adik-adik memuji nama Tuhan kembali. Kita mau menaikkan pujian Happy Ayaya.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik, adik-adik yang di rumah boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ajak adik-adik di rumah menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Baik adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause Karin yang menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga apapun keadaan adik-adik saat ini, kita dalam keadaan yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Dan puji Tuhan karena hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari coba kita ingat-ingat ya. Minggu lalu itu kita sudah mendengarkan cerita atau kisah tentang Ruth. Dan minggu sebelumnya kita juga sudah mendengarkan cerita tentang Samuel yang merupakan hakim terakhir dan juga seorang nabi yang Tuhan pakai untuk mengurapi orang yang dipilih Tuhan sebagai raja. Nah, setelah dari zamannya hakim-hakim gitu ya adik-adik, bangsa Israel mulai memasuki zaman kerajaan yang tentunya akan dipimpin oleh seorang raja. Mulai minggu ini kita akan mengenal raja-raja yang memerintah di Israel. Nah, sebelumnya Lause Karin mau bertanya kepada adik-adik semua, apakah di antara adik-adik ada nggak ya yang pernah tidak suka atau membenci teman-temannya? Atau nggak suka banget sama teman-temannya? Bisa karena banyak hal, mungkin karena teman-temannya suka ganggu, suka isengin, ada yang mungkin kita tidak suka diperlakukan seperti itu, tapi teman-teman kita melakukannya, kita jadi benci, kita jadi marah, kita jadi nggak suka. Nah, saat ini Lause Karin juga akan bercerita tentang seseorang yang punya perasaan itu, perasaan benci itu. Nah, dia adalah seorang raja adik-adik. Mau tahu nggak siapa raja yang membenci ini? Nah, mari kita dengarkan ceritanya. Tahukah adik-adik siapa nama raja pertama bangsa Israel? Tahu dong, pasti siapa? Benar, Raja Saul. Nah, Raja Saul ini digambarkan sebagai orang yang tinggi besar perawakannya gitu adik-adik. Nah, ketika Raja Saul ini memerintah, itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Nah, suatu kali ada seorang panglima atau tentara Filistin yang bernama Goliat. Nah, pasti adik-adik sudah tidak asing ya dengan nama ini. Nah, Goliat ini menantang bangsa Israel. Dan pada waktu itu Raja Saul tidak berani menghadapi Goliat. Nah, di saat banyak orang yang takut sama Goliat gitu ya, adik-adik nggak ada yang berani melawan Goliat, muncullah seorang anak muda yang namanya siapa? Daud. Dia berani maju mau melawan Goliat dan dia berhasil mengalahkan Goliat adik-adik. Nah, setelah kemenangannya itu, Daud akhirnya dijadikan sebagai prajurit dan selalu diajak untuk berperang, diajak oleh Raja Saul untuk berperang melawan bangsa Filistin. Nah, sampai di situ dulu ya adik-adik. Sekarang waktunya kita mau sama-sama lanjutkan, dengarkan cerita kelanjutannya. Firman Tuhan atau cerita firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 6
sampai ayat yang ke-16. Di Alkitab tertulis judulnya adalah Saul benci kepada Daud. Wah, dari judulnya aja kita sudah tahu ya kira-kira ceritanya seperti apa. Nah, langsung Karin akan ceritakan, nanti adik-adik boleh baca perikop ini secara mandiri ya. Nah, setelah Daud diajak berperang, suatu kali ketika Daud pulang dari peperangan, ia disambut oleh bangsa Israel dengan nyanyian dan tari-tarian. Mereka mengucap syukur karena Daud pulang membawa kemenangan, adik-adik. Lalu keluarlah orang-orang perempuan dari kota Israel. Mereka keluar, mereka menari-nari dengan memukul rebana. Mereka bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Nah, tapi bukan sampai di situ saja adik-adik. Waktu mereka menari-nari, mereka juga bernyanyi. Dan ada satu nyanyian yang bikin akhirnya Raja Saul itu mulai merasa benci, adik-adik. Wah, apa nyanyian itu? Apa yang perempuan-perempuan itu katakan, adik-adik? Nih, langsung Karin kasih tahu. Mereka bilang seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apa artinya? Artinya bahwa Saul itu mengalahkan ribuan orang, tetapi Daud mengalahkan puluhan ribu. Yang artinya mereka mau bilang kalau Daud itu mengalahkan lebih banyak orang. Nah, mendengar nyanyian itu, Saul mulai marah dan akhirnya dia mulai benci kepada Daud, adik-adik. Dan sejak saat itu, Saul sangat tidak suka kepada Daud. Nah, lalu singkat cerita adik-adik, keesokan harinya roh jahat daripada Allah berkuasa atas Saul. Nah, maksudnya apa itu ya, Lause ya? Apakah itu maksudnya Saul itu dirasuki roh jahat gitu? Nah, di Alkitab dituliskan roh jahat itu berasal dari Allah. Maksudnya adalah Tuhan Allah memberikan izin roh jahat itu berkuasa atas Saul. Kenapa? Padahal Saul itu raja yang Allah sudah pilih sebelumnya. Nah, karena setelah memimpin beberapa lama, Saul telah menolak Allah. Dan Allah juga telah menolak Saul, adik-adik, sebagai raja. Itu adik-adik bisa lihat ya di 1 Samuel 16 ayat 14. Itu dikatakan seperti ini. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, pada waktu kerasukan di tengah-tengah rumah itu, Daudnya lagi ngapain? Daudnya lagi main kecapi seperti yang dia biasanya lakukan, adik-adik. Dan saat itu muncul pikiran jahatnya si Saul dan Saul berpikir gitu. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Nah, maka dia berusaha melemparkan tombak gitu ya, tetapi Daud mengelak sampai 2 kali, adik-adik. Tahu nggak adik-adik kenapa Daud sampai nggak kena 2 kali percobaannya Saul melemparkan tombak, adik-adik? Kita sama-sama percaya bahwa itu terjadi karena Tuhan menyertai Daud ya, adik-adik. Dan karena Daud juga telah diurapi untuk menjadi raja Israel berikutnya menggantikan Saul. Nah, di masa itu adik-adik, Raja Saul sulit sekali menerima kenyataan bahwa sekarang dirinya nggak berarti apa-apa, adik-adik, kalau dibandingkan dengan Daud. Sekarang dia tidak sehebat itu, sudah ada yang lebih hebat, yaitu Daud. Nah, ketika iri hati dan amarah itu muncul dan menguasai Raja Saul, maka fokusnya Raja Saul itu hanya satu, adik-adik. Adik-adik bisa tebak apa? Iya, dia hanya berfokus untuk melenyapkan Daud gitu, karena Daud menjadi ancaman untuk dirinya. Serta Daud juga berhasil di segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Nah, ketika dilihat Saul bahwa Daud itu sangat berhasil, maka Raja Saul semakin takut dengan Daud, adik-adik. Tetapi sebaliknya, semua orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud
karena dia sudah memimpin dengan segala gerakan mereka. Dan karena itu Raja Saul semakin takut sebab dia merasa Daud adalah orang yang akan menjadi musuh seumur hidupnya, adik-adik. Nah, jadi ceritanya sampai di situ, adik-adik. Kita sama-sama bisa lihat bahwa Saul itu benci kepada Daud. Hari ini firman Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kebencian itu menimbulkan kejahatan dan tentunya merugikan diri kita sendiri, adik-adik. Dan ingat ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh iri hati kepada teman-teman maupun saudara-saudara kita. Kalau nih misalnya ada timbul rasa iri hati, pengen yang kayak dia, pengen kayak dia gitu ya, maka itu juga akan menimbulkan rasa benci kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mulai membenci, maka kita pasti akan memikirkan dan melakukan hal-hal yang jahat kepada orang yang kita benci, adik-adik. Dan ini tentunya adalah dosa di mata Tuhan. Tuhan gak suka. Dan itulah bahaya dari kebencian. Maka marilah kita semua selalu berusaha untuk menjadi orang yang mengasihi sesama kita. Kita harus bersyukur, belajar untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga harus menghargai apa yang Tuhan berikan kepada teman-teman kita atau orang-orang yang di sekitar kita. Begitu caranya kita mengasihi dan belajar untuk terhindar dari iri hati dan benci. Kita belajar menghargai apa yang Tuhan kasih ke kita dan menghargai juga apa yang Tuhan kasih ke orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, mari kita baca ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi, Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Biarlah firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita dan menghargai apa yang kita punya. Perlu nggak iri-iri? Perlu nggak benci-benci orang lain? Tidak perlu adik-adik, karena itu tentunya hanya merugikan kita sendiri. Dan itu bukan hal yang Tuhan suka ya. Oke, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini. Kami mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan yang mau bantu kami supaya kami belajar menghargai apa yang Tuhan berikan pada kami dan juga menghargai apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk tidak iri hati dan membenci sesama kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Karin. Hari ini kita belajar dari Raja Saul ya, yang membenci Daud sehingga dia mau membunuhnya. Nah, kebencian itu tidak baik adik-adik, itu merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau kita membenci orang lain, itu merugikan diri kita sendiri. Hari ini juga kita belajar adik-adik untuk menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita dan menghargai apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Sehingga kita tidak menjadi iri dan benci adik-adik. Seperti ayat hafalan hari ini yang diambil dari kitab Amsal 10 ayat 12. Amsal pasal 10 ayat 12. Bunyinya,
Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lalu ulangi satu kali lagi ya adik-adik. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, adik-adik boleh hafalkan di rumah, boleh direkam. Tunggu ya hasil rekamannya. Saat ini kita juga akan memberikan persembahan adik-adik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, seperti biasa adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan dimasukkan dalam kotak. Bagi adik-adik yang tidak punya amplop dan kotak, adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code yang ada di bawah ini. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan, ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Baik adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, setelah ini kita akan bertemu dengan teman-teman dan lause-lause di Google Meet. Lause tunggu ya. Baik, saya akan pimpin doa persembahan dan doa untuk menutup ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama, meskipun masih secara online. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan saat ini kami juga telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini. Sebentar kami juga akan bertemu dengan teman-teman dan lause-lause di Google Meet. Tuhan pimpin acara kami di Google Meet. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Minggu depan kita tetap akan beribadah lagi ya adik-adik. Jangan lupa untuk beribadah setiap minggu kepada Tuhan. Also mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.